Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhana maha suci sapa alladzi dzat asra yang telah menjalankan siapa alladzi bi abdihi pada hambanya, maksudnya Nabi Muhammad, lailan di waktu malam, minal masjidil harami dari masjidil haram di Mekah, ilal masjidil aqsa ke masjidil aqsa Baitul Maqdis yang ada di Palestina. Alladzi yang barokna telah memberi barokah kami Allah haulahu di sekitarnya Masjidil Aqsa. Maksudnya banyak tanaman-tanaman yang subur, juga banyak buah-buahan. Linuriyahu supaya memperlihatkan kami Allahu pada hamba, pada Nabi Muhammad, min ayatina dari beberapa ayat-ayat kami Allah. Maha suci Allah, zat yang telah menjalankan Nabi Muhammad pada suatu malam dari Masjidil Haram yang ada di Mekah ke Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis yang ada di Palestina, yang mana kami Allah memberikan kebarokahan di sekitarnya. Banyak tanaman-tanaman yang subur, banyak buah-buahan. Tujuan kami Allah adalah untuk memperlihatkan tanda-tanda kekuasaan kami kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari beberapa sumber, dari beberapa rujukan, beberapa hadis yang menceritakan tentang Isra wal Mi'raj, dapat kami sampaikan bahwa Isra wal Mi'raj itu terjadi pada malam 27 bulan Rajab tahun ke-10 kenabian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Pada kesempatan itu malaikat Jibril dengan malaikat Mikail mendatangi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan membawa sebuah wadah yang berisi air Zam-Zam. Lalu malaikat Jibril membelah dada Nabi Muhammad, kemudian malaikat Jibril mengeluarkan hatinya Nabi Muhammad, lalu membersihkan hati Nabi Muhammad dengan air Zam-Zam tersebut. Setelah itu malaikat Jibril memasukkan kembali hati Nabi Muhammad ke dalam dada beliau. Setelah itu malaikat Jibril membawa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk naik ke langit. Di langit yang pertama, Nabi Muhammad bertemu Nabiullah Adam alaihi salam. Lalu Nabi Muhammad mengucapkan salam pada Nabi Adam, dan Nabi Adam menjawab dengan ucapan marhaban bi ibni sholih wan nabiyyi sholih. Selamat datang wahai anak yang sholih dan nabi yang sholih. Kemudian oleh malaikat Jibril, Nabi Muhammad diajak naik lagi ke langit yang kedua. Di langit kedua Nabi Muhammad bertemu Nabi Yahya. Kemudian Nabi Muhammad mengucapkan salam kepada Nabi Yahya. Lalu Nabi Yahya menjawab dengan jawaban marhaban bi akhis sholih wan nabiyyi sholih. Setelah itu malaikat Jibril membawa Nabi Muhammad naik ke langit tingkat yang ketiga. Di langit tingkat yang ketiga Nabi Muhammad bertemu Nabiullah Yusuf alaihi salam. Kemudian Nabi Muhammad mengucapkan salam pada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf menjawabnya dengan
marhaban bi akhis sholih wan nabiyyis sholih. Kemudian Nabi Muhammad diajak oleh malaikat Jibril naik ke langit yang keempat. Di langit yang keempat Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Idris alaihi salam. Kemudian Nabi Muhammad mengucapkan salam pada beliau Nabi Idris, dan Nabi Idris menjawabnya dengan marhaban bi akhis sholih wan nabiyyis sholih. Lalu oleh malaikat Jibril Nabi Muhammad diajak naik lagi ke langit yang kelima. Di langit yang kelima Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Harun. Nabi Muhammad mengucapkan salam pada Nabi Harun, kemudian Nabi Harun menjawabnya dengan marhaban bi akhis sholih wan nabiyyis sholih. Kemudian Nabi Muhammad diajak naik lagi oleh malaikat Jibril ke langit ke-6. Beliau bertemu dengan Nabi Musa di langit yang ke-6. Nabi Muhammad mengucapkan salam kepada Nabi Musa, kemudian Nabi Musa menjawabnya dengan marhaban bi akhis sholih wan nabiyyis sholih. Kemudian Nabi Muhammad diajak naik ke langit ke-7 oleh malaikat Jibril. Lalu di langit ke-7 Nabi Muhammad bertemu dengan Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Nabi Muhammad mengucapkan salam pada Nabi Ibrahim, lalu Nabi Ibrahim menjawabnya dengan ucapan marhaban bi ibnis sholih wan nabiyyis sholih. Lalu oleh malaikat Jibril Nabi Muhammad dibawa naik ke Sidratul Muntaha. Kemudian diajak masuk ke Baitul Ma'mur. Lalu setelah itu Nabi Muhammad mendapatkan perintah dari Allah, menerima perintah dari Allah untuk mengerjakan sholat sebanyak 50 kali dalam sehari semalam. Setelah proses penerimaan perintah sholat sebanyak 50 kali dalam sehari semalam, lalu Nabi Muhammad diajak turun oleh malaikat Jibril, lalu di langit ke-6 ketemu lagi dengan Nabi Musa. Oleh Nabi Musa, Nabi Muhammad ditanya, ada apa? Apa yang kamu terima dari Tuhan? Apa yang kamu terima dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Lalu Nabi Muhammad menjawab bahwa Nabi Muhammad dan umatnya diperintahkan oleh Allah mengerjakan sholat sebanyak 50 kali sholat dalam sehari semalam. Nabi Musa menyarankan pada Nabi Muhammad untuk minta keringanan kepada Allah, karena umatnya Nabi Muhammad itu umumnya fisiknya lemah. Dibanding dengan umatnya Nabi Musa, masih lemah umatnya Nabi Muhammad. Nabi Musa mengatakan, umat saya gak mampu mengerjakan sholat 50 kali. Kembalilah kamu, wahai Muhammad, minta keringanan kepada Allah. Kemudian Nabi Muhammad naik lagi, menemui Allah, minta keringanan kepada Allah. Dan itu dilakukan berkali-kali. Ketika turun, disampaikan pada Nabi Musa. Oleh Nabi Musa disuruh naik, minta keringanan lagi. Sampai pada akhirnya final kewajiban sholat itu 5 kali dalam sehari semalam. Oleh Nabi Musa masih disuruh naik lagi minta keringanan. Nabi Muhammad merasa malu pada Allah. Dari 50 dipotong, dikurangi sampai jadi 5. Akhirnya kewajiban sholat bagi Nabi Muhammad dan umatnya dalam sehari semalam adalah 5 kali. Namun oleh Allah, 5 kali sholatan yang dikerjakan oleh umat Nabi Muhammad diberi pahala sebagaimana mengerjakan sholat 50 kali sehari semalam. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali. Maka kita berkewajiban mengerjakan sholat sebanyak 5 kali dalam sehari semalam. Itulah yang Allah perlihatkan kepada Nabi Muhammad, tanda kekuasaan Allah. Innahu, sesungguhnya Allah, huwa, dia Allah, iku as-sami'u, dat yang maha mendengar, al-basiru, lagi maha melihat. Sesungguhnya Allah itu mempunyai sifat maha mendengar terhadap doa-doa umatnya, terhadap doa-doa hambanya
dan Allah Maha melihat pada tingkah laku hambanya. Wa ataina, dan telah memberi kami Allah Musa pada Nabi Musa al-kitab, pada kitab Taurat. Waj'alnahu, dan menjadikan kami Allah hu pada kitab Taurat hudan, sebagai petunjuk li Bani Israila, bagi orang-orang Bani Israel. Dan kami Allah telah memberikan kitab Taurat kepada Nabi Musa. Dan kami Allah menjadikan kitab Taurat itu sebagai petunjuk, sebagai penunjuk arah bagi orang-orang Bani Israel. Termasuk isi dalam kitab Taurat, Allah tattakhidhu, bahwasanya jangan mengambil kalian orang-orang Bani Israel min duni, dari selainku Allah, wakilan, pada yang diserai. Isi dari kitab Taurat diantaranya Allah menyampaikan, wahai orang-orang Bani Israel, janganlah kalian menjadikan Tuhan selain saya. Jangan kalian berbuat syirik. Berarti kewajiban untuk menyembah hanya kepada Allah itu sudah diturunkan oleh Allah sejak nabi-nabi terdahulu, bukan hanya kepada umatnya Nabi Muhammad, tapi juga kepada nabi-nabi terdahulu, pada umat-umatnya nabi-nabi terdahulu. Janganlah kalian menjadikan Tuhan selain saya. Dzurriyyataman, wahai anak cucunya orang-orang hamalna, yang telah memuat kami Allah, ma'anuhin, beserta Nabi Nuh. Allah memanggil kepada anak cucunya Nabi Nuh, wahai anak cucunya orang-orang yang kami selamatkan, kami muat dalam perahu beserta Nabi Nuh. Oleh Allah semuanya diperintahkan, ikuti Nabi Nuh, tirulah Nabi Nuh. Sebab innahu, sesungguhnya Nabi Nuh iku kana, ada dia, abdan, seorang hamba, syakuron, yang banyak bersyukurnya. Salah satu sifat yang oleh Allah diperintahkan agar anak cucunya Nabi Nuh untuk meniru Nabi Nuh, Nabi Nuh mempunyai sifat orang yang banyak syukurnya. Dari sebagian riwayat dijelaskan, kana Nuhun alaihi salam idza akala qala alhamdulillah, wa idza syariba qala alhamdulillah, wa idza labisa qala alhamdulillah, wa idza raqiba qala alhamdulillah. Nabi Nuh dikatakan orang yang banyak syukurnya karena ketika selesai makan beliau mengucapkan alhamdulillah, ketika selesai minum beliau mengucapkan alhamdulillah, ketika beliau memakai pakaian beliau mengucapkan alhamdulillah, ketika beliau naik kendaraan juga mengucapkan alhamdulillah. Banyak menunjukkan kesyukurannya kepada Allah. Wa qadaina, dan telah menghukumi kami Allah, atau menghabari kami Allah, ila Bani Israila, pada orang-orang Bani Israel, fil kitabi, di dalam kitab. Kitab ini bisa Lauhil Mahfuz, bisa kitab Taurat. Dan kami Allah telah menentukan hukum dalam Lauhil Mahfuz untuk orang-orang Bani Israel. Atau kami Allah telah menyampaikan kepada orang-orang Bani Israel melalui kitab Taurat, yang isinya latufsidunna, niscaya akan berbuat kerusakan sungguh kalian, fil ardi, di dalam bumi, marrotaini, 2 kali. Kalian orang-orang Bani Israel akan melakukan kerusakan besar, akan melakukan dosa besar di muka bumi sebanyak 2 kali. Wala ta'lunna, dan niscaya akan sombong kalian, uluwan, dengan sombong, kabiron, yang besar. Dan kalian orang-orang Bani Israel akan melakukan kesombongan yang luar biasa. Ini sudah Allah sampaikan kepada orang-orang Bani Israel melalui kitab Tauratnya. Atau ini sudah menjadi hukum
dari Allah bahwa orang Bani Israel ditakdirkan akan berbuat kesalahan besar sebanyak 2 kali di muka bumi. Fa'idha ja'a, maka ketika datang apa wa'du ulahuma, janji yang awal dari keduanya, ba'asna, maka mengutus kami Allah alaikum, untuk mengalahkan pada kalian orang-orang Bani Israel. Kami mengutus ibadan pada beberapa hamba lana bagi kami, uli baksin, yang memiliki bahaya, syadidin, yang kuat, maksudnya pandai atau ahli dalam berperang. Fajasu, maka meneliti mereka ibad, menyerang mereka ibad, khilalat diyari, di sela-sela beberapa rumah. Ketika janji yang pertama terjadi, orang Bani Israel melakukan kesalahan yang pertama, maka kami Allah mengutus hamba-hamba kami yang ahli perang untuk mengalahkan kalian orang-orang Bani Israel. Hamba-hamba kami tersebut akan menyerang kalian dari sela-sela rumah, menyerang kalian dari berbagai lini. Dari berbagai sumber atau dari berbagai rujukan ini ada 2 penjelasan. Yang pertama, kejadian pertama tidak dijelaskan apa kesalahan orang-orang Bani Israel saat itu. Tidak disebutkan kesalahannya, hanya Allah mengutus Raja Jalut untuk memerangi orang-orang Bani Israel, untuk menumpas orang-orang Bani Israel. Sedangkan pada kesalahan yang kedua, nanti diterangkan di ayat berikutnya, di ayat 7, kesalahan orang Bani Israel adalah membunuh pada Nabi Zakaria. Lalu Allah mengutus pasukan yang tidak disebutkan, siapa nama pasukan itu, untuk merusak orang-orang Bani Israel. Sedangkan penjelasan yang kedua, keterangan yang kedua, ada 2 kejadian besar yang dilakukan oleh orang-orang Bani Israel, kesalahan besar yang dilakukan oleh orang-orang Bani Israel, yaitu membunuh Nabi Yahya dan Nabi Zakaria. Kemudian Allah mengutus Raja Paris yang bernama Sabur untuk merusak orang-orang Bani Israel, untuk memerangi orang-orang Bani Israel karena mereka telah membunuh Nabi Zakaria. Kemudian Allah juga mengutus Raja Bukhtanasor untuk memerangi orang-orang Bani Israel karena mereka telah membunuh Nabi Yahya. Itu sudah Allah sampaikan kepada mereka, orang-orang Bani Israel. Wa kana, dan ada apa janjinya Allah, wa, dan janji maf'ulan, yang dikerjakan. Janjinya Allah, orang Bani Israel akan melakukan kesalahan 2 kali. Janjinya Allah akan mendatangkan hamba Allah untuk memerangi orang Bani Israel yang berbuat kesalahan. Itu mesti terjadi, itu pasti terlaksana. Summa radadna, kemudian mengembalikan kami Allah, lakum, untuk kalian orang-orang Bani Israel, al-karrota, pada putaran masa, alaihim, mengalahkan mereka ibad, mengalahkan mereka hamba-hamba kami. Kemudian kami Allah memberikan pergantian masa, perputaran masa. Kami Allah mengembalikan kalian, bisa mengalahkan kepada musuh-musuh kalian setelah selang waktu 100 tahun. Dari kekalahan orang Bani Israel, selang waktu 100 tahun berikutnya, Allah memberikan kemenangan kepada orang-orang Bani Israel, mengalahkan musuh-musuh mereka. Wa amdadnakum, dan menolong kami Allah kepada kalian, bi amwalin, dengan beberapa harta, wa banina, dan beberapa anak. Dan kami Allah memberikan pertolongan untuk kalian, kami beri harta yang banyak, kami beri anak yang banyak. Wa ja'alnakum, dan menjadikan kami Allah pada kalian, aksara, lebih banyak, nafiron, golongannya.
dengan banyaknya harta, dengan banyaknya anak, kemudian kami Allah menjadikan kalian orang-orang Bani Israel menjadi bangsa yang besar, menjadi golongan yang besar. In ahsantum, jika berbuat baik kalian, ahsantum maka berbuat baik kalian, li anfusikum, manfaat untuk diri kalian. Jika kalian orang-orang Bani Israel berbuat baik, maka perbuatan baik kalian itu manfaat untuk diri kalian sendiri. Wa in asatum, dan jika berbuat jelek kalian, falaha maka bagi diri. Sebaliknya, jika kalian orang-orang Bani Israel melakukan perbuatan salah lagi, melakukan dosa lagi, maka akan berakibat untuk diri kalian sendiri. Fa'idha ja'a, maka ketika datang opo wa'dul akhirati, janji yang akhir, janji yang kedua, liyasu'u, supaya menjelekkan mereka ibad, wujuhakum, pada wajah-wajah kalian orang-orang Bani Israel. Ketika kalian orang Bani Israel melakukan kesalahan yang kedua, maka hamba-hamba kami Allah akan kami utus untuk menyerang pada kalian, untuk menjelekkan pada wajah-wajah kalian. Waliyadkhulu, dan supaya masuk mereka al-masjidah, pada Masjidil Aqsa, kama dakhaluhu, sebagaimana masuk mereka pada masjid awwala marratin, pertama kali. Kemudian hamba-hamba kami Allah itu akan menyerang pada kalian lagi, mereka akan masuk ke Masjidil Aqsa lagi, sebagaimana yang mereka lakukan pada kejadian yang pertama. Mereka akan menyerang lagi dari segala lini. Walitabbiru, dan supaya merusak mereka ibad, ma pada apa-apa, alau yang sombong mereka, tadbiron, dengan sungguh merusak. Dan hamba-hamba kami yang kami utus itu akan merusak kalian dengan kesombongannya, dengan kecongkaannya, dengan sungguh-sungguh merusak. Ini yang betul-betul Allah sampaikan kepada orang-orang Bani Israel, dan orang-orang Bani Israel akan melakukan hal itu. Bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, saya banggakan, tentunya dari 7 ayat yang sudah kita kaji ini, banyak hal yang bisa kita ambil pelajaran tentang Nabi Muhammad yang oleh Allah saat itu dijalankan di waktu malam. Dalam satu malam, Nabi Muhammad bisa melakukan perjalanan dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina, kemudian juga sempat naik ke Sidratul Muntaha. Dalam perjalanan ke langit itu, Nabi Muhammad bertemu beberapa nabi. Nabi Muhammad sempat mengucapkan salam dan menerima salam dari para nabi itu. Ketika Nabi Muhammad kemudian menyampaikan peristiwa ini pada orang-orang kafir, orang-orang Quraisy Mekah, hal itu tidak bisa diterima begitu saja. Antara Mekah dan Palestina itu sangat jauh. Kalau ditempuh hanya dalam satu malam, tidak mungkin terlaksana secara logika, secara akal. Kemudian ketika orang-orang kafir Quraisy mendustakan pada Nabi, tidak percaya pada apa yang diceritakan oleh Nabi, Allah menampakkan Masjidil Aqsa itu di hadapan Nabi. Lamma kadzabatni Quraisyun kumtu fil hijri fajallallahu li baital maqdis fatafiktu ukhbiruhum an ayatihi wa ana anduru. Ketika orang-orang Quraisy mendustakan padaku Nabi Muhammad, tidak percaya pada apa yang saya ceritakan pada mereka, kemudian saya berdiri di Hijr Ismail. Kemudian
Allah menampakkan gambar, Allah menampakkan wujudnya Baitul Maqdis. Lalu saya Nabi Muhammad bisa menceritakan ciri-ciri tanda-tanda Baitul Maqdis. Oh, pintunya ada sekian, ada tiangnya sekian, warnanya ini, dan lain-lainnya. Seakan-akan saat itu Nabi Muhammad betul-betul sedang berada di Baitul Maqdis kembali. Ini bukti bahwa Allah menampakkan kekuasaan Allah. Linuriyahu min ayatina. Kami Allah menunjukkan, memperlihatkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukti kekuasaan kami, tanda-tanda kekuasaan kami. Tentunya dari peristiwa yang lain, dari ayat-ayat yang sudah kita kaji, ada yang juga kita bisa ambil pelajaran. Setiap orang yang melakukan kesalahan pasti akan menerima akibat dari kesalahan itu. Pasti mendapat balasan dari kesalahan itu. Begitu pula bagi orang-orang yang beramal baik, maka akan mendapatkan balasan dari kebaikan amal yang mereka kerjakan. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, man amila sholihan fali nafsih wa man asa'a fa'alaiha. Mudah-mudahan semua ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Kewajiban yang Allah berikan pada kita, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan. Cerita yang Allah sampaikan, mudah-mudahan kita bisa menjadikan sebagai pelajaran, sebagai peringatan bagi kita semuanya. Asa barangkali maksudnya pasti, Rabbukum Tuhan kalian ayyarhamakum, menyayangi siapa Allah kum pada kalian. Dari kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang Bani Israel, kemudian Allah telah memberikan akibat, memberikan siksaan pada mereka, maka pada ayat ini disampaikan bahwa Allah pasti menyayangi pada kalian. Tentunya Allah memberikan kasih sayang pada orang-orang Bani Israel yang berbuat kesalahan seperti itu, kalau mereka orang-orang Bani Israel mau mentaubati kesalahan-kesalahannya. Termasuk bentuk sayangnya Allah kepada orang-orang Bani Israel, Allah memberikan rahmat dengan terutusnya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa in uttum, dan jika mengulangi kalian orang-orang Bani Israel, udna, maka akan mengulangi kami Allah. Jika kalian orang-orang Bani Israel melakukan kesalahan lagi, mengulangi kesalahan lagi, maka kami Allah akan mengulangi, menyiksa pada kalian. Nah, ternyata pada saat zaman Nabi Muhammad SAW, anak cucunya orang-orang Bani Israel yang hidup pada zaman Nabi melakukan kesalahan, selalu mengingkari perjanjian dengan Nabi Muhammad dan orang-orang Islam. Maka mereka diperangi oleh Nabi Muhammad SAW dan orang-orang iman, termasuk terjadinya perang Khaybar. Waja'alna, dan menjadikan kami Allah jahannama, pada neraka jahanam, lil kafirina, bagi orang-orang yang kufur, kami jadikan hasiron, sebagai alas. Dan kami Allah menjadikan neraka jahanam sebagai alas, sebagai tempat bagi orang-orang yang kufur, orang-orang yang tidak mau iman. Ketika di dunianya seperti orang Bani Israel disiksa oleh Allah dengan diperangi Nabi Muhammad, kalau tetap tidak mau iman sampai akhir hayatnya, maka besok di akhirat mereka akan mendapatkan siksaan neraka jahanam. Neraka jahanam akan menjadi tempat tinggal bagi orang-orang yang kufur.
Inna hadzal Qur'ana, sesungguhnya ini Al-Qur'an iku yahdi, menunjukkan apa Al-Qur'an, lillati pada yang, maksudnya pada jalan, hiya adapun allati iku aqwamu, lebih tegak, lebih benar. Al-Qur'an ini menunjukkan manusia pada jalan yang lebih benar, menunjukkan manusia bagaimana tata cara beribadah kepada Allah secara benar. Wa yubasyiru, dan memberi kabar gembira apa Al-Quran, al-mu'minina, pada orang-orang iman. Yang dimaksud orang-orang iman yaitu alladzina, orang-orang ya'maluna, yang mengerjakan mereka, as-solihati, pada beberapa kebaikan. Isi kabar gembira, annalahum, sesungguhnya bagi mereka orang-orang iman, ajron, pahala, kabiron, yang besar. Yang kedua, Al-Quran menyampaikan kabar gembira kepada orang-orang iman, orang-orang yang melakukan kebaikan-kebaikan, orang-orang yang mengamalkan kebaikan-kebaikan, bahwa orang iman akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah. Yang dimaksud ajron kabira dalam ayat yang lain, dalam surat Al-Kahfi ayat 107 diterangkan, innal ladina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sesungguhnya orang-orang iman, orang-orang yang beramal solih, mereka akan mendapatkan surga Firdaus. Surga Firdaus akan menjadi tempat bagi mereka. Tentunya ayat ini harus kita jadikan motivasi untuk selalu mempercayai, untuk selalu mengimani pada apa yang harus kita imani. Iman kepada Allah, iman kepada kitabnya Allah, iman kepada Rasulnya Allah, iman tentang hari kiamat, iman tentang qadar dari Allah, baik qadar yang baik maupun qadar yang jelek. Kemudian kita barengi dengan selalu beramal solih, melakukan kebajikan-kebajikan, melakukan kebaikan-kebaikan. Harapan kita, dengan kita iman kepada Allah, dengan kita selalu beramal solih, nantinya kita semuanya akan mendapatkan surga Firdaus. Amin. Wa annal ladina, dan sesungguhnya orang-orang la yu'minuna, yang tidak beriman mereka, bil akhirati, pada akhirat, iku a'tadna, menyediakan kami Allah, lahum, untuk mereka, adzaban, siksaan, aliman, yang pedih. Sebaliknya, Al-Quran menyampaikan kabar kepada orang-orang yang tidak percaya adanya akhirat, bahwa Allah menyediakan siksaan yang pedih untuk mereka. Kalau orang iman, orang yang beramal solih, oleh Allah akan diberi surga, sedangkan orang-orang yang tidak percaya adanya hari akhir, Allah akan menyiapkan siksaan yang pedih. Dalam surat Al-Kahfi Allah berfirman, inna a'tadna jahannama lil kafirina nuzula. Kami Allah telah menyiapkan neraka jahanam sebagai tempat tinggal bagi orang-orang yang kufur. Na'udzubillah min dalik. Kita harus betul-betul membersihkan diri kita, jangan sampai tidak percaya pada hari akhir, jangan sampai tidak percaya pada Nabi, tidak percaya pada kitab-kitab Allah, tidak percaya pada qadar-qadar Allah, apalagi tidak percaya dengan Allah yang nanti akan berakibat dimasukkan dalam neraka jahanam. Na'udzubillah min dalik. Wa yad'u, dan berdoa sapa al-insanu, manusia, bisyarri, dengan doa yang jelek. Du'aahu, sebagaimana doanya manusia, bil khairi, dengan kebaikan. Terkadang
manusia itu berdoa jelek, minta segera untuk dikabulkan doa jeleknya, sebagaimana dia berdoa yang baik, minta segera doa baiknya dikabulkan. Tidak sadar kadang orang tua mendoakan jelek untuk anaknya. Kamu kalau enggak taat pada ibu, mudah-mudahan kamu tabrak mobil. Nah, ini sesuatu yang tidak baik. Atau mendoakan pada orang lain. Tidak ada hubungan famili, tidak ada apa. Kadang tiba-tiba mendoakan jelek. Minta kepada Allah agar orang itu diberi siksaan. Minta segera orang itu disiksa. Sebagaimana dia minta supaya Allah segera mengabulkan doa baiknya. Wa kana dan ada sopo al insanu manusia iku ajulan tergesa-gesa. Manusia itu mempunyai sifat tergesa-gesa, serba instan, maunya serba instan. Mendoakan, berdoa baik, minta segera dikabulkan. Mendoakan jelek untuk orang lain pun minta supaya segera dikabulkan. Ini sifat manusia, minta cepat. Dibilang oleh Pak Ustadz bahwa kalau kita ngaji seperti ini nanti pahalanya khairum minat dunya wa ma fiha. Maunya manusia selesai pengajian langsung dapat. Nah, itu sifat manusia. Nah, dari ayat ini yang perlu kita ambil pelajaran, sama-sama berdoa kepada Allah dan kita berharap doa kita segera dikabulkan oleh Allah, maka kita harus membiasakan berdoa yang baik kepada siapapun, sehingga kita sendiri menjadi baik, orang yang kita doakan juga menjadi baik. Wa ja'alna dan menjadikan kami Allah al-laila pada waktu malam, wan nahara dan waktu siang, ayataini pada dua tanda, dua ayat. Dan kami Allah menjadikan dua ayat, dua tanda adanya malam dan siang. Adanya malam ditandai dengan adanya bulan. Adanya siang ditandai dengan adanya matahari. Famahauna maka menghapus kami Allah ayatal laili pada ayatnya malam, pada tandanya malam, yaitu bulan. Waja'alna dan menjadikan kami Allah, menjadikan maksudnya menampakkan kami Allah, ayatan nahari pada ayatnya siang, mubsirotan dengan terang. Kemudian kami Allah menghapus tandanya malam, yaitu rembulan. Kemudian kami Allah menampakkan tandanya siang, Allah menampakkan matahari. Ketika malam yang tampak rembulan, kelihatan besar, kelihatan indah, bagus sekali. Kemudian oleh Allah dihapus, tanda malam itu dihapus dengan Allah menampakkan matahari. Sinar bulan yang tadinya kelihatan terang kalah dengan sinarnya matahari, tanpa terang benderang. Lita betahu supaya mencari kalian fadlan pada keutamaan, maksudnya rizki, mirrabbikum dari Tuhan kalian. Dengan adanya munculnya siang ditandai adanya matahari itu, agar kalian bisa mencari rizki dari Allah, bisa mencari maisha, bisa kerja. Walita'lamu dan agar mengerti kalian adadas sinina pada hitungan beberapa tahun, wal hisabi dan hitungan. Wal hisab maksudnya hitungan masa-masa yang pendek. Dengan adanya pergantian siang malam, supaya kalian mengetahui hitungan tahun. Tidak terasa begitu siang malam berganti terus menerus, sekarang sudah masuk tahun 2020. Kita sudah hampir masuk pertengahan tahun 2020. Nanti terus berganti, tidak terasa, oh saya sudah umur sekian. Juga agar kalian mengetahui hitungan masa yang pendek,
ini sudah masuk tanggal sekian bulan April, ini masuk tanggal sekian bulan Mei, ini dan seterusnya, dan seterusnya. Tidak terasa Ramadan sudah tiba, tidak terasa sudah hampir datang Idul Fitri dan lain-lainnya. Wa kulla syai'in, dan pada tiap-tiap sesuatu, fassolnahu, telah menerangkan kami Allahu pada kulla syai' tafsilan, dengan sungguh menerangkan, dan masing-masing permasalahan itu sudah kami terangkan dengan rinci. Munculnya matahari menandakan siang, munculnya bulan menandakan malam. Dengan adanya pergantian siang malam, nanti kalian bisa mengetahui perputaran tahun dan perputaran hari dan lain-lainnya. Itu semua sudah kami terangkan, sudah kami jelaskan secara rinci. Wa kulla insanin, dan pada tiap-tiap manusia, alzamnahu, telah menetapkan kami Allahu pada kulla insan. Menetapkan maksudnya mengalungkan. Ta'irahu, pada buku amalnya kulla insan. Fi unukihi, di dalam lehernya kulla insan. Kami Allah telah mengalungkan buku catatan amal pada tiap-tiap leher manusia, pada leher masing-masing manusia. Kita semuanya tanpa kita lihat, Allah telah mengalungkan buku catatan amal di leher kita masing-masing. Wa nukhriju, dan akan mengeluarkan kami Allah lahu pada kulla insan yaumal qiyamati, pada hari kiamat, kitaban, pada kitab, yalqahu, yang akan menjumpai siapa kullu insan, mansyuran, keadaan terbentang. Besok di hari kiamat kami Allah akan menunjukkan kitab tersebut kepada masing-masing manusia. Kami Allah buka, kami Allah tampakkan kitab itu kepada masing-masing manusia besok di hari kiamat. Kemudian manusia akan menjumpai kitab itu keadaan terbuka. Menjumpai kitab amalnya masing-masing dalam keadaan sudah terbentang semuanya. Kemudian Allah berfirman, Iqra, membacalah kamu kulla insan, kita baca pada kitabmu. Wahai semua manusia, silakan kalian membaca pada kitab catatan amal kalian masing-masing. Silakan kalian baca sendiri-sendiri. Kafa, cukup, binafsika, dirimu manusia, al yauma, pada hari ini, alaika, atas engkau, hasiban, menghitungnya. Hari ini kamu sudah bisa menghitung pada amal kalian masing-masing. Dengan buku amal yang sudah kami buka, sudah kami bentangkan, kalian bisa melihat bagaimana hasil amalan kalian selama hidup di dunia dulu. Tanpa harus ada yang menunjukkan, tanpa harus ada yang mengajari, masing-masing manusia, kita semuanya sudah bisa membaca pada kitab buku amal kita masing-masing. Dan kita akan tahu seberapa banyak amal baik yang kita kerjakan, juga seberapa banyak perbuatan dosa yang sempat kita kerjakan. Semuanya akan terlihat dengan sendirinya. Kita bisa melihatnya masing-masing. Untuk itu, mari kita isi buku amal yang oleh Allah digantungkan di leher kita dengan catatan-catatan amal yang baik. Sehingga kelak besok di hari kiamat kita bisa melihat hasil yang baik. Man, barang siapa ihtada, yang mengambil petunjuk dia, fa innama yahtadi, maka sesungguhnya mengambil petunjuk dia, linafsihi, bagi dirinya, manfaat bagi dirinya, Allah sudah memberikan petunjuk banyak, Allah sudah memberikan penjelasan yang banyak.
barang siapa yang bisa mengambil petunjuk dari penjelasan Allah itu, maka akan bermanfaat bagi dirinya sendiri. Allah beritahu, kalian sudah dikasih kalung buku amalan kalian. Ketika tahu seperti itu, kemudian kita berbuat baik, buku amal itu akan tertulis kebaikan-kebaikan kita. Maka kebaikan-kebaikan yang ada di buku amal kita akan bermanfaat untuk diri kita masing-masing. Waman, dan barang siapa dhalla yang tersesat dia, fa innama yadhillu, maka sesungguhnya tersesat dia, alaiha, berat atas diri. Sebaliknya, barang siapa yang tersesat, maka kesesatan itu akan memberatkan dirinya sendiri. Allah sudah memberikan penjelasan, Allah sudah memberikan keterangan, kemudian dia tidak bisa mengambil itu sebagai petunjuk, maka dia akan menjadi orang yang tersesat, dan kesesatan itu akan memberatkan pada dirinya sendiri. Wala taziru, dan tidak bisa menanggung, sopo wazirotun, orang yang menanggung, wizra ukhra, pada tanggungan orang yang lain. Orang yang menanggung dosa tidak akan bisa menanggung tanggungan dosa orang lain. Artinya besok di hari kiamat kita akan mempertanggungjawabkan amal kita masing-masing. Ada perbuatan dosa yang sempat kita kerjakan, besok kita akan mempertanggungjawabkan itu di sisi Allah. Kita tidak bisa minta bantuan anak kita tidak bisa minta bantuan orang tua kita tidak bisa minta bantuan kepada siapapun. Semuanya akan kita tanggung sendiri-sendiri. Semuanya akan ditanggung oleh masing-masing diri kita. Dalam surat Fatir ayat 18 Allah berfirman, wa in tad'u musqalatun ila himliha la yuhmal minhu syai' walau kana dza qurba. Ketika seseorang yang terbebani dosa, orang yang keberatan membawa dosa, minta orang lain untuk membantu membawakan dosanya, la yuhmal minhu syai', tidak sedikit pun dosa itu yang bisa dibawa oleh orang lain, dibantu oleh orang lain, walau kana dza qurba, meskipun yang dimintai tolong itu adalah kerabatnya sendiri-sendiri. Wa ma kunna, dan tidak ada kami Allah, mu'adzibina, zat yang menyiksa, hatta nab'asa, sehingga mengutus kami Allah rasulan, pada utusan. Kami Allah tidak akan menyiksa pada kaum sehingga terlebih dahulu kami Allah mengutus rasul untuk menyampaikan ajaan kepada umat tersebut. Ketika umat yang didatangi Rasul itu mau iman, mengikuti apa yang disampaikan Rasul, maka umat itu akan selamat. Akan tetapi umat yang kedatangan Rasul itu tidak mau menerima ajaan Rasul, baru Allah akan mendatangkan siksaan pada umat tersebut. Wa idza aradna, dan ketika menghendaki kami Allah, an-nuhlika, akan merusak kami Allah, qaryatan, pada desa, amarna, maka perintah kami Allah, memerintahkan kami Allah, mutrafiha, pada pimpinan-pimpinan desa, fafasaku, maka berbuat fasik mereka, fiha, di dalam desa. Ketika kami Allah menghendaki akan merusak pada sebuah kaum, maka kami Allah perintahkan pimpinan-pimpinan kaum itu untuk berbuat kerusakan, berbuat kefasikan di dalam desa tersebut. Allah memberi ilham kepada pemimpin-pemimpin kejelekan di kaum tersebut untuk melakukan kejelekan. Pimpinan-pimpinan yang jelek oleh Allah diberi ilham untuk berbuat kerusakan pada saat itu. Fahaqqa, maka turun alaiha, atas desa, opo al-qaulu, firman, artinya siksaan. Setelah pemimpin-pemimpin kejelekan desa tersebut berbuat kerusakan, maka
turunlah siksaan dari Allah pada desa tersebut. Fadammarnaha, maka merusak kami Allah pada desa, tadmiron, dengan sungguh merusak. Kemudian kami Allah merusak pada penduduk desa itu dengan sungguh-sungguh merusak. Dihancurkan semua oleh Allah, dihabiskan semua oleh Allah. Ini kita harus bisa mengambil pelajaran dari ayat ini. Ketika di negara kita ada bencana, ketika di negara kita terjadi banyak musibah, kita harus berpikir, musibah yang terjadi saat ini dan musibah-musibah yang terjadi sebelumnya, tentunya kita harus koreksi diri. Karena musibah yang Allah berikan itu pasti akibat kesalahan dari manusia. Ma asoba mim musibatin fabima kasabat aidinas. Musibah yang terjadi itu karena ulah dari manusia itu sendiri. Yang terpenting kita harus bisa mengambil ini semua sebagai pelajaran, sehingga kita tidak terkena musibah. Wakam, dan telah banyak, ahlakna, telah merusak kami Allah, minal kuruni, dari beberapa golongan, maksudnya beberapa umat, mimba dinuh, dari sesudah Nabi Nuh. Banyak bukti kaum yang kami rusak setelah zamannya Nabi Nuh. Misal kaumnya Nabi Sholih. Saat itu Allah sudah menurunkan mukjizat kenabian Nabi Sholih berupa onta. Allah sudah memberikan peringatan, wala tamassuha bisu, jangan kalian menyentuh onta itu dengan kejelekan. Tapi apa yang dilakukan oleh umatnya Nabi Sholih saat itu? Ramai-ramai mereka menyembelih onta mukjizat, kemudian Allah mendatangkan siksaan kepada kaumnya Nabi Sholih. Wa kafa, dan cukup birabbika, Tuhanmu Muhammad, bidunubi ibadihi, pada dosa-dosa hamba, pada dosa-dosa hambanya, khobiron, dat yang waspada, sobasiron, lagi maha melihat. Wahai Muhammad, Tuhanmu cukup waspada, cukup tahu terhadap dosa-dosa hamba-hambanya. Artinya Allah tidak akan salah dalam menimpakan siksa pada orang yang tidak berdosa. Allah mendatangkan siksa itu pasti kepada orang-orang yang berbuat dosa. Allah cukup tahu, Allah cukup waspada dan melihat terhadap kesalahan-kesalahan hambanya. Sekali lagi, mari kita menjadikan semuanya ini sebagai peringatan, kita introspeksi diri, ke depan kita berbuat yang lebih baik lagi, beramal lebih baik lagi, sehingga kita dijauhkan oleh Allah dari siksaan Allah. Man, barang siapa karena yang ada dia, iku yuridu, menghendaki dia, al-ajilata, pada cepat, artinya kenikmatan duniawi, ajalna, maka menyempatkan kami Allah, lahu, pada man, fiha, di dalam dunia, artinya di dalam kenikmatan duniawi. Ma, pada apa-apa, nasya'u, yang menghendaki kami Allah, liman, pada orang, nuridu, yang menghendaki kami Allah. Barang siapa yang menghendaki kenikmatan duniawi, maka kami Allah akan menyempatkan, kami Allah akan memberikan kepadanya apa-apa yang kami kehendaki dan pada orang yang kami kehendaki. Artinya tidak semua keinginan manusia itu diberikan oleh Allah. Manusia pengen ini, tidak semuanya diberikan oleh Allah. Allah hanya memberikan pada apa yang Allah kehendaki, pada orang yang Allah kehendaki. Summa ja'alna, kemudian menjadikan kami Allah, lahu, pada orang, jahannama, pada neraka jahanam. Orang yang semata-mata kehidupannya hanya menginginkan kenikmatan duniawi, oleh Allah akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam.
keinginan yang bersifat duniawi tidak semuanya diberikan oleh Allah, malah di akhiratnya diancam neraka jahanam. Yaslaha, masuk dia pada jahanam, madmuman, keadaan dicela, madhuron, lagi diusir. Dia akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan dicela oleh Allah, keadaan diusir oleh Allah, dijauhkan dari kenikmatan-kenikmatan akhirat. Ayat ini tentunya kita harus bisa menjadikan peringatan sehingga kita tidak salah dalam niat kita. Kita niati semua apa yang kita lakukan untuk beribadah kepada Allah. Jangan semata-mata hanya mencari urusan duniawi, apalagi sampai meninggalkan ibadah. Jelas akan rugi, jelas akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka jahanam. Waman, dan barang siapa aroda yang menghendaki dia al-akhirata, pada akhirat, kenikmatan yang bersifat akhirat, wasa'a, dan berusaha dia laha untuk akhirat, sa'yaha, pada usahanya akhirat, maksudnya amalan-amalan akhirat, wa huwa, dan dia iku mukminun, orang iman, faulaika, maka mereka, karena ada apa sa'yuhum, usaha mereka, amalan mereka, iku maskuron, disyukuri. Barang siapa yang menghendaki kenikmatan akhirat, kemudian dia juga usaha mengerjakan amalan-amalan akhirat, maka, dan dia juga iman, beramal untuk akhirat didasari dengan iman, maka amalan-amalan mereka akan disyukuri oleh Allah, akan dibalas oleh Allah. Untuk itu kami berharap dan kami mengajak secara lahiriah kita berusaha untuk beramal amalan untuk akhirat. Secara batin kita berdoa kepada Allah, Allahumma inna nas'alukal jannata wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal, wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal. Ya Allah, saya minta kepadamu surga, dan saya minta kepadamu bisa mengamalkan amalan-amalan ahli surga, baik itu ucapan maupun perbuatan. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari neraka, dan berlindung dari amalan-amalan yang bisa mengerjakan, yang bisa menyebabkan masuk neraka, baik berupa ucapan maupun perbuatan. Sehingga kita betul-betul oleh Allah dijauhkan dari siksaan Allah. Kita bisa menikmati hasil amalan kita dengan dasar keimanan, kita akan mendapatkan balasan surga dari Allah. Kullan, pada masing-masing, numitu, memberi kami Allah, haulai, pada mereka, orang yang menginginkan keduniaan, wa haulai, dan pada mereka, orang-orang yang menghendaki kenikmatan akhirat, min ata'i rabbika, dari pemberian Tuhanmu Muhammad. Masing-masing orang yang menginginkan kehidupan duniawi dan orang-orang yang menginginkan kehidupan akhirat, kami beri pemberian-pemberian kepada mereka. Narzuku man aradad dunya wa narzuku man aradal akhirah. Kami Allah memberikan pada orang yang menginginkan dunia, kami beri dunia. Orang yang menginginkan akhirat, kami beri kenikmatan akhirat. Dalam surat Ali Imran Allah berfirman, wa may yurid thawabad dunya nu'tihi minha wa may yurid thawabal akhirah nu'tihi minha. Barang siapa yang menginginkan balasan dunia, kami beri, dan barang siapa yang menginginkan balasan akhirat juga akan kami beri. Wa sanajzis syakirin, dan kami Allah akan membalas pada orang-orang yang bersyukur. Wa makana, dan tidak ada, atau urabbika, pemberian Tuhanmu Muhammad,
mahdzuron dihalang-halangi, dan pemberian Tuhanmu Muhammad tidak bisa dihalang-halangi. Ketika Allah memberikan sesuatu kepada hambanya, tidak ada orang lain yang bisa menghalang-halangi pemberian Allah. Begitu pula sebaliknya, ketika Allah mencegah pemberian, menghalang-halangi pemberian, tidak ada seorang pun yang bisa memberikan pemberian itu. Sebagaimana diterangkan dalam hadis Bukhari, diriwayatkan bahwa Nabi berdoa, Allahumma la mani'a lima a'taita wala mu'tiya lima mana'ta. Ya Allah, tidak ada orang yang bisa menghalang-halangi pada apa yang Engkau berikan, dan tidak ada orang yang bisa memberi pada apa-apa yang Engkau halang-halangi. Semua yang memberi adalah Allah. Undur memperhatikanlah engkau Muhammad, kaifa faddalna, bagaimana memberi keutamaan kami Allah, ba'dhum pada sebagian mereka, ala ba'din mengalahkan pada sebagian yang lain. Coba Muhammad perhatikan bagaimana kami Allah telah memberikan keutamaan-keutamaan pada sebagian manusia mengalahkan pada yang lainnya. Ada yang diberi harta yang banyak, berlimpah ruah, tanahnya luas, mobilnya banyak, rumahnya megah. Ada juga yang diberi oleh Allah rezeki sedikit, rumahnya tipe RS12, rumah sangat sempit sekali, saking sempitnya sampai susah selonjor, uang nggak pegang. Ini masing-masing oleh Allah diberi seperti itu. Ada yang diberi harta yang banyak, ada yang diberi harta yang sedikit. Walal akhiratu, niscaya akhirat iku akbaru, lebih besar, darajatin derajatnya, wa akbaru, dan lebih besar tafdilan, keutamaannya. Sesungguhnya akhirat itu lebih besar derajatnya, lebih besar keutamaannya dibandingkan kenikmatan-kenikmatan dunia. Akhirat jauh lebih besar, lebih utama. La taj'al, jangan menjadikan engkau Muhammad, la taj'al, jangan menjadikan engkau Muhammad ma'allahi, beserta Allah, ilahan, pada Tuhan akhara, yang lain. Fataqauda, maka duduk engkau Muhammad mazmuman, keadaan dicela, makhdulan, lagi dihinakan. Wahai Muhammad, kamu jangan menjadikan Tuhan lain beserta Allah. Artinya kamu jangan berbuat syirik. Kalau kamu berbuat syirik, maka kamu akan duduk dalam keadaan dicela Allah, dalam keadaan dihinakan oleh Allah. Bahkan dalam ayat yang lain Allah memberikan peringatan pada Nabi, la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Niscaya jika engkau Muhammad berbuat syirik, maka amalmu akan rusak dan kamu akan menjadi orang-orang yang rugi. Wa qadha, dan menghukumi, maksudnya perintah, sapa rabbuka, Tuhanmu Muhammad, Allah ta'budu, bahwasanya jangan menyembah kalian illa, kecuali, iyyahu, hanya kepada Allah. Allah telah perintah kepada hamba-hambanya, janganlah kalian menyembah kecuali hanya kepada Allah. Nabi Muhammad dinasihati oleh Allah secara khusus, umat-umatnya Nabi Muhammad termasuk kita semuanya juga oleh Allah diberi nasihat, Allah ta'budu illa iyyahu, janganlah kalian menyembah kecuali hanya kepada Allah. Wabil walidaini, dan kepada kedua orang tua, ihsanan, dengan sungguh berbuat baik. Artinya ahsinul walidaini ihsana,
dan berbuat baiklah kalian kepada kedua orang tua dengan sungguh berbuat baik. Imma yablughanna, ada kalanya datang sungguh indaka di sisimu Muhammad, al-kibaro pada usia tua, sopo ahaduma salah satu keduanya, au kilahuma atau kedua-duanya. Fala takul, maka jangan berkata engkau Muhammad lahuma pada keduanya uffin. Uffin, kata-kata jelek, uff atau hus. Wala tanharhuma, dan jangan membentak engkau Muhammad huma pada keduanya. Apabila salah satu di antara kedua orang tuamu atau kedua-duanya orang tuamu ada di sisimu keadaan usianya sudah tua, maka jangan sekali-kali kamu berkata hus kepada keduanya. Dan jangan kamu membentak pada keduanya. Wakul, dan berkatalah engkau Muhammad lahuma pada keduanya, kaulan dengan perkataan kariman yang mulia. Justru sebaliknya, engkau Muhammad harus berkata yang baik pada keduanya, harus berkata yang mulia pada keduanya. Bapak, ibu-ibu, para saudara semuanya, beruntung bagi kita semuanya. Dan supaya bersyukur, betul-betul bersyukur, kalau kedua orang tua kita masih ada. Atau mungkin salah satu di antara kedua orang tua kita masih ada. Karena dengan masih adanya orang tua, berarti kita masih berkesempatan untuk mengabdi, untuk berbakti, berbalas budi pada kedua orang tua kita. Juga yang tidak kalah penting, dengan masih adanya kedua orang tua kita atau salah satu dari orang tua kita punya senjata. Doa orang tua itu mustajab. Apa yang kita minta, selain kita berdoa, kita minta orang tua kita membantu doa kita, sehingga nantinya akan dikabulkan oleh Allah. Doaul walidi liwaladi kadu'ain nabiyyi li ummatihi. Doa orang tua untuk anaknya itu mustajab, sebagaimana mustajabnya doa para nabi untuk umatnya. Kita syukuri orang tua kita yang masih ada, dan kita manfaatkan untuk mengabdi, berbuat baik pada keduanya. Yang juga kita perlukan adalah tambahan doa, bantuan doa dari kedua orang tua kita. Karena doa orang tua sangat mustajab. Wahfid, dan merendahkanlah engkau Muhammad lahuma pada keduanya janahadzulli pada sayap kehinaan, minar rahmati dari rasa sayang. Muhammad, rendahkan sayapmu sebagai bentuk sayangmu kepada keduanya. Kita harus merendahkan diri kita pada kedua orang tua kita, tidak boleh menyombongkan diri kita pada orang tua kita sebagai bentuk sayang kita kepada kedua orang tua kita. Dengan kita merendahkan diri kepada orang tua dan tidak sombong pada orang tua kita akan senang pada kita. Ketika orang tua kita senang pada kita, tidak henti-hentinya orang tua itu akan mendoakan baik untuk kita. Wakul, dan berkatalah engkau wahai Muhammad, Robbi, wahai Tuhanku, irhamhuma, menyayangilah engkau huma pada keduanya. Kama robbayani, sebagaimana telah mendidik keduanya ni padaku shoghiron, di waktu kecil. Wahai Muhammad, berdoalah kamu, ya Allah, sayangilah kedua orang tua saya sebagaimana keduanya telah mendidik pada saya sewaktu saya masih kecil. Bapak, ibu-ibu, para saudara sekalian, dalam
pergaulan dengan orang tua, Allah sudah mengatur bagaimana anak harus berbakti pada orang tua di saat kedua orang tua masih hidup. Manusia diwajibkan oleh Allah berbuat baik pada kedua orang tua, namun Allah juga memberikan batasan sebatas mana anak itu boleh tunduk dan patuh kepada orang tua. Dalam surat Luqman ayat 15 Allah menjelaskan, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bi ilmun fala tuti'huma. Jika orang tuamu memaksa kamu untuk mensekutukan aku Allah pada apa-apa yang tidak kamu ketahui ilmunya, maka jangan kamu taati keduanya. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Dan temanilah keduanya di dunia secara baik. Hubungan antara orang tua dan anak harus tetap baik. Tapi kalau terkait dengan urusan agama, jangan sampai kita keluar dari agama Islam. Jangan sampai kita dipaksa orang tua kita untuk mensekutukan kepada Allah. Ketika orang tua memaksa kita untuk mensekutukan Allah, oleh Allah kita diperbolehkan untuk menolaknya, untuk tidak mentaatinya. Sebagaimana maka ayat ini, ayat wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira ini, ayat ini bahasanya ini mansuh. Artinya ada ayat-ayat yang lain yang mana ayat itu menjelaskan apa yang tidak boleh dilakukan oleh orang iman, orang Islam terhadap orang-orang yang berbuat syirik. Dalam surat At-Taubah ayat 113 Allah berfirman, maka nalin nabiyyi walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli kurba mim ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Bagi Nabi Muhammad juga orang-orang iman tidaklah pantas, tidak boleh memintakan ampun untuk orang-orang musyrik walaupun orang-orang musyrik itu masih kerabatnya. Setelah diketahui orang-orang musyrik tersebut sampai meninggal dunia tidak mau masuk Islam. Ketika sampai meninggal dunia tidak mau masuk Islam, maka Nabi Muhammad dan orang-orang iman tidak boleh memintakan ampun kepada orang-orang musyrik itu walaupun masih keluarganya sendiri. Maka wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira itu mansuh surat nasihnya surat At-Taubah ayat 13. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim yang diterangkan dalam surat At-Taubah ayat 114. Wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa am mau'idatin wa'adaha iyyah. Tidak ada lain permintaan ampunan Nabi Ibrahim untuk bapaknya kecuali dari janji yang sudah terlanjur diucapkan Nabi Ibrahim untuk bapaknya. Nabi Ibrahim berjanji pada bapaknya, la astaghfironna laka. Bapak, wahai bapak, saya akan mintakan ampun untukmu di surat Al-Mumtahanah ayat 4. Falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillah tabarra'a minhu. Ketika Nabi Ibrahim mengetahui bapaknya sampai akhir hayatnya tidak mau iman, maka Nabi Ibrahim bercuci tangan. Nabi Ibrahim tidak lagi memintakan ampun untuk bapaknya. Ini yang bisa kita ambil pelajaran. Bagi orang-orang iman, tidak boleh memintakan ampun kepada orang-orang yang sampai meninggal dunia masih disaksikan keadaannya musyrik. Rabbukum, Tuhan kalian iku a'lamu, mengetahui bima pada apa-apa fi nufusikum, di dalam diri kalian. Allah mengetahui terhadap isi hati kalian. Bagaimana cinta kita pada orang tua, sayang kita pada orang tua.
Intakunu jika ada kalian iku solihina orang-orang yang solih, fa innahu maka sesungguhnya Allah, karena ada Allah lil awwabina bagi orang-orang yang banyak taubatnya, ghafuron maha pengampun. Jika kalian betul-betul orang yang solih, berusaha mengabdi kepada kedua orang tuanya, berusaha berbakti, membalas budi pada kedua orang tuanya, namun terdapat kekurangan-kekurangan, maka Allah akan mengampuni pada orang-orang yang mau bertaubat. Mungkin karena keterbatasan ekonomi kita tidak bisa memberikan bantuan pada orang tua. Kalau memang betul-betul itu bukan karena kesengajaan, maka Allah akan memberikan ampunan. Kita nggak bisa ngeramut setiap hari pada orang tua kita karena jarak kita yang jauh dari orang tua. Bukan karena kebencian pada orang tua, maka Allah akan berikan ampunan. Wa'ati dan memberikanlah engkau Muhammad dal kurba pada kerabat, haqqohu pada haknya kerabat, wal miskina dan pada orang-orang miskin, wa benis sabil dan pada anak jalan, pada orang yang kehabisan perbekalan. Wahai Muhammad, berikanlah haknya kerabat dan orang miskin serta orang yang kehabisan perbekalan dalam perjalanan. Kerabat harus kita berikan haknya, orang miskin pun harus kita bantu, kita berikan haknya. Begitu pula orang-orang yang ketika dalam perjalanan mengalami kehabisan bekal, kita harus memberikan haknya, hak ibnu sabil. Wala tubadir dan jangan memubadirkan engkau Muhammad, jangan menghambur-hamburkan engkau Muhammad, tabdiron dengan sungguh menghamburkan. Dan kamu jangan menghamburkan harta dengan sungguh-sungguh menghamburkan. Termasuk menghamburkan harta itu membelanjakan harta secara israf, secara berlebih-lebihan, atau menggunakan harta, membelanjakan harta untuk kepentingan yang sifatnya melanggar aturan-aturan agama. Itu jangan kamu lakukan. Innal mubadzirina, sesungguhnya orang-orang yang menghambur-hamburkan harta, kanu ada mereka iku ikhwanas syayatini, beberapa saudaranya beberapa setan. Orang-orang yang menghambur-hamburkan harta itu akan menjadi teman bagi setan, menjadi saudara bagi setan, selalu dikuasai oleh setan, selalu diperintahkan oleh setan untuk menghambur-hamburkan harta, sehingga membelanjakan hartanya untuk kemaksiatan tidak terasa sudah sekian banyak biaya yang dikeluarkan untuk kemaksiatan, karena itu dikendalikan oleh setan. Wakana dan ada sopo asyaitonu beberapa setan, lirabbihi pada Tuhannya setan, kafuron banyak kufurnya. Sesungguhnya setan itu banyak kufurnya kepada Allah, banyak menentangnya kepada Allah. Kalau Allah perintah manusia untuk infak sedekah, setan menghalang-halangi manusia untuk infak sedekah. Berarti setan itu menjadi musuh bagi kita semuanya. Kita menyembah kepada Allah, setan memusuhi kepada Allah. Innas syaitana lil insani aduwwum mubin. Sesungguhnya setan adalah musuh bagi manusia yang nyata. Untuk itu kita supaya senantiasa berdoa kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah agar dijauhkan dari godaan-godaan setan. Bapak, Ibu, para saudara jamaah semuanya yang saya hormati, demikian pengajian Al-Quran yang sudah kami sampaikan. Tentunya ada perkataan-perkataan yang mungkin kurang berkenan bagi Bapak, Ibu, saudara semuanya. Dengan kerendahan hati, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas semua perhatian, amal solihnya. Saya ucapkan syukur, alhamdulillah, jazakumullah khairah. Apa yang sudah kita kaji mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Alhamdulillah, jazakumullah khairah. Assalamualaikum.
warahmatullahi wabarakatuh.